Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini kami akan membahas materi tentang siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah serangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Air yang ada di bumi jumlahnya tetap dan selalu bergerak dalam satu lingkaran peredaran membentuk siklus, yaitu siklus hidrologi. Urutan siklus hidrologi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, tahap penguapan. Tahap penguapan terdiri dari tahap evaporasi dan tahap transpirasi. Tahap evaporasi adalah tahap penguapan air dari sungai, danau, dan laut. Sedangkan transpirasi adalah penguapan air yang berasal dari tumbuhan. Penggabungan dua proses tersebut disebut dengan evapotranspirasi. Proses kedua disebut dengan kondensasi. Kondensasi adalah proses berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air yang kemudian akan berkumpul dan membentuk awan. Jadi awan hitam ini adalah proses hasil dari proses kondensasi. Proses ketiga adalah presipitasi. Presipitasi adalah tahap di mana awan yang terbentuk akan mengalami kejenuhan dengan uap air, kemudian akan terjadi hujan. Jadi presipitasi ini adalah nama lain dari hujan. Tahap terakhir dari siklus hidrologi disebut dengan infiltrasi. Jadi infiltrasi adalah proses meresapnya air yang ada di permukaan tanah masuk ke dalam tanah. Jadi air hujan yang telah jatuh ke bumi akan menyerap ke dalam tanah dan proses tersebut disebut dengan infiltrasi. Siklus pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer pada ketinggian tertentu. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Siklus sedang memiliki tahapan yang sedikit lebih panjang dari siklus air pendek. Proses jalur air pada siklus sedang adalah uap air mengalami penguapan menjadi awan, kemudian tertiup angin ke daratan hingga masuk ke tanah. Selanjutnya, air di permukaan daratan akan mengalir ke sumber air limpasan, atau masuk garis miring meresap ke dalam tanah berkumpul bersama air tanah lainnya. Selanjutnya, air akan mengalir ke laut. Tahapan dalam siklus air sedang antara lain sebagai berikut. Matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber air seperti laut, samudera, dan danau. Sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan, evaporasi. Uap air di permukaan bergerak karena tertiup oleh angin ke darat, sehingga terbentuk awan di atas permukaan daratan. Selanjutnya, hujan turun di atas permukaan daratan. Air yang turun di daratan akan mengalir ke sungai, limpasan, atau meresap ke dalam tanah, infiltrasi. Kemudian air akan mengalir menuju laut untuk kembali mengalami siklus berikutnya. Siklus panjang adalah terjadi jika air laut menguap menjadi gas, kemudian membentuk kristal-kristal es di atas laut, dibawa angin menuju ke daratan, jatuh sebagai salju, membentuk gletser lapisan es yang mencair, masuk ke sungai, lalu kembali ke laut. Demikian materi dari kami. Sekian, terima kasih.